المغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Rabbana ya wasi'al karami. Ya Muhammadin Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min urfin wa min ajmin. Ya Habibin Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Sekarang kita ngaji, kalau di kitab ini halaman atau sahifah 7 masih tentang kewajiban dan hak suami istri. Ini keterangan suaminya ya, dibilangin keterangannya keterangan buat suami. Wa qala musannifu wa nafa'allahu bi'ulumi bidawin. Wa qala Rasulullah sallallahu
Man di sini maksudnya suami. Siapa orang suami sobaro, dia sabar. Kalau sabar kan, sabar itu nggak ada habisnya. Dan bilang sabar itu ada habisnya kan? Sabar itu nggak ada habisnya. Sabar itu nggak perlu belajar, dia pengalaman. Siapa orang suami sabar, kata Rasulullah, ala khuluqi zaujatihi, atas tingkah laku istrinya. Siapa orang suami sabar atas tingkah laku istrinya. Kalau sabar berarti istrinya tingkah lakunya benar apa enggak? Enggak. Kalau benar nggak mungkin disebut sabar, berarti istrinya nggak benar. Tapi suaminya sabar, bilang cukup. Kalau saya bandel, kalau saya apa, sabar ya. Kata Nabi, aqahullahu ta'ala, maka Allah memberikan pahala kepada suami yang sabar itu. Maka Allah akan memberikan pahala kepada suami yang sabar itu mislama utiya Ayyubu alaihi salam, seperti pahalanya Nabi Ayub alaihi salam. Tahu sejarah kisah Nabi Ayub? Ini kalau kita menceritakan Nabi, orang-orang soleh, rahmat turun, nambah pekat. Kata Nabi, zikru solihina tanzilur rahmah, menceritakan orang soleh akan turun rahmah. Apalagi yang kita ceritakan seorang Nabi. Wa zikru solihina tanzilul bala'i wal fitan, menceritakan orang-orang soleh yang enggak soleh akan menurunkan bala dan fitnah. Jadi kalau menceritakan orang soleh dapat rahmat, tapi kalau menceritakan orang soleh, orang yang enggak benar, turun bala dan fitnah. Siapa Nabi Ayub? Nabi Ayub dia diuji 3. Dia terkenal punya sapi 500, punya kambing 1000. Pada zaman itu kan kaya termasuk. Maka iblis iri. Iblis berdua dengan jin Ifrit lapor kepada Allah Ta'ala. Lapornya pintar. Iblis ini lapornya pintar. Dia lapor ke Allah, ini Nabi Ayub kan ahli ibadah, coba diuji apakah dia masih ahli ibadah. Kata Allah, silakan. Yang pertama diuji, rumahnya kebakaran, anaknya mati, rumahnya kebakaran, dibakar si iblis. Disamperin Nabi Ayub, rumah kamu kebakaran, anakmu meninggal dunia, apakah kamu masih menyembah Allah? Masih. Lapor lagi iblis kepada Allah, biar diuji lagi, diuji. Kambingnya, piaraan semua mati, kena wabah, pada mati. Ditanya sama iblis, kamu masih ibadah kepada Allah? Masih. Udah 2. Lapor lagi ke Allah, ya Allah, aku ingin 1 kali lagi. Maka diambillah, iblis mengambil dari api neraka inti penyakit, ditiupin melalui angin, masuk ke tubuh Nabi Ayub. Langsung Nabi Ayub korengan. Yang
tersisa cuma hati dan akalnya saja yang gak korengan. Hati dan akalnya saja, karena akal dan hati kan kalau masih hidup otomatis masih ahli ibadah. Hati dan akalnya, selain itu semua keterangannya korengan, gatal, digaruk-garuk sama Nabi Ayub, saking gatalnya ditiup lagi, penyakit sama iblis kukunya copot semua. Kebayangin, korengan, gatal, belatungan, mau garuk udah nggak bisa, pada copot kukunya, kalau kita gimana ya? Hah? Akhirnya warga pada takut. Sya'ulillahi lahul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal malaikati muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sam'ulillahi lahu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi pertama kan menganggap itu usaha atau kerja nyari nafkah, padahal harusnya niatnya membantu suami. Yang kedua, membantu keluarga tanpa izin suami. Walaupun orang tua, karena si istri itu udah bukan punya orang tua lagi, tapi punya suami. Mau kemana? Mau ke rumah bapak? Mau ngasih bulanan? Gak bilang-bilang, bapak langsung pergi. Zolim. Harus bilang dulu sama suami. Kalau sampai dua keterangannya, kalau sampai seperti itu nih Nabi sendiri ngancam. Kalau sampai seperti itu, siapa si istri dia berbuat zalim kepada suaminya, wakalafatku malayutiku, dan memberatkan bagi suami yang tidak mampu. Kamu udah gak mampu, paksa aja. Wazanku diiringi mencela, marah-marah, udah zalim. Suami udah semampunya segitu, dipaksa kasar juga. Udah itu kalau kita apa domelin begitu, diadu-adu sama orang lain. Kalau seperti itu kata Nabi, la'anat al malaikatu rahmati, maka malaikat rahmat akan melaknatnya. Kalau malaikat rahmat itu datang tiap pagi habis subuh ke rumah ngasih rezeki, gara-gara istri berbuat sama suami gak dapat rezeki. Itu tugas malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu lagi tugasnya memberikan sakinah kepada
keluarga. Gara-gara ada begituan dan diberikan sakinah. Dan siapa lagi yang melaknat? Wa malaikatul azabi, malaikat azab. Apa itu malaikat azab? Keterangannya udah ditandai nanti di alam kubur. Wah, ini si Aminah ini saya tandai kalau minta saya berpikir. Karena sudah ucapan suami, ini kata aku. Tetapi kebalikannya, waman sobara ala azaiti zawjiyah, siapa orang istri sabar atas celaan suaminya, garis miring, enggak mukul. Kata Imam Ghazali, suaminya jutek, gayanya seperti kerja kantor, kerja polisi atau abri gimana sih? Kalau minta harus ada, kalau enggak ada marah. Ada begitu suami kayak disiplin. Tapi si istri sabar, Allah Ta'ala sawaba asiyata wa Maryam binti Imran, maka dia Allah berikan kepada istri yang sabar kepada suaminya, yaitu pahala Siti Asia dan Siti Maryam binti Imran. Pahalanya bayangin Bu, seperti Siti Asia. Tahu Asia? Istrinya tahu kisahnya? Kenapa dia ada pahala seperti itu? Gara-gara sisir jatuh, menyebutkan apa? Akhirnya siksaannya 3 juga. 1 digencet pakai, keterangannya pakai batu gede. Siti Asia disuruh pindah agama. Kedua, suaminya dibunuh. Suaminya, anaknya dibunuh. Ketiga, direbus. Siti Asia direbus. Pahalanya seperti itu. Tambah lagi pahala Siti Maryam. Tahu Siti Maryam? Siti Maryam. Siti Maryam ibunya Nabi Isa. Bapaknya? Bapak angkatnya? Bapaknya? Bapak Siti Maryam? Imran atau Nabi Zakaria. Kisahnya begini. Nabi Zakaria pengen punya anak. Langsung di Quran turun, kalau sampai punya anak saya bernazar tidak mau bicara, nggak mau ngomong 40 hari. Tuh Nabi Zakaria. Kalau dikasih anak, saya bernazar tidak mau berbicara 40 hari. Dikasih anak. Anaknya Siti Maryam. Udah Nabi Zakaria itu bernazar, nggak ngomong 40 hari. Siti Maryam ini udah dikasih, diayomi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia ngikutin orang, setiap makanan dia minta kasih. Dan dia punya rumah pintunya 6 di Maryam, pintunya ada 6, biar laki gak mau lihat dia. Akhirnya punya anaknya soleh, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu pahalanya tuh. Pahalanya 2. Siapa orang sabar kepada suami, pahalanya seperti Siti Asia dan Siti Maryam. Hadisnya sama kayak tadi, ini masih lanjutan. Hadisnya hasan sahih. Kata Pijawhiri li Samarqandi, begitu juga di dalam kitab Al-Jawahiru lil Samarqandi. Begitu juga dalam kitab yang bernama Al-Jawahiru Samarqandi. Sama
nama penulis, nama pengarangnya, nama kitabnya Al-Jawahir. Sabar ala khuluqi zaujiha, atas keburukan suaminya. Ini kebalikannya. Kalau istri sabar keburukan suaminya, atau Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan kepada istri yang sabar itu ajrum man qatala fi sabilillahi ta'ala, seperti pahala orang yang terbunuh di jalan Allah, seperti orang pahalanya mati syahid. Benar, mati syahid itu nggak dimandiin, nggak dikatanin, ya langsung diiniin, itu dan menjadi saksi dia bela agama Allah. Itu mati syahid tuh. Kalau istri sabar sama sabarnya, kalau istri sabar sama suami, sabarnya apa? Dibahas sama Imam Syafi'i. Binakotil kolili, nafkahnya sedikit, sabar bu. Ya, suami kan bukan malaikat, dia udah usaha, yang ngasih mah Allah. Sabar, umpama tiap bulan udah dikasih 4 juta, atau dikasih 1 juta, sabar bu. Pahalanya seperti pahala mati sah. Yang kita marahin ini suami kerja kagak mancing mulu. Ini baru ini suami kemarin Abbas mado, Abbas goyang mado awalnya gitu. Ini suami bukannya usaha mancing dari pagi pulangan malam, nggak usaha. Nah yang begitu baru kita tegur. Tapi kalau suaminya masih ikhtiar, kita tahu dia ikhtiar, nempatin nih hadis sabar, haji mumpung, pahalanya seperti pahala mati syahid bela agama Islam. Karena dalam fikih seorang perempuan tidak boleh berperang. Itu jadi Nabi kita ngasih keadilan. Karena dalam fikih seorang perempuan tidak boleh berperang, otomatis si perempuan nggak dapat pahala mati syahid, dialihkan dia dapat pahala seperti mati syahid. Itu diantaranya sabar sama keburukan suami. Nah yang nggak boleh nih, hadisnya agak keras. Nabi pertama ngasih fadilah, dikasih fadilah pahala. Hadisnya lagi, waman zolaman zawjaha, barang siapa istri berbuat zolim kepada suaminya. Barang siapa si istri berbuat zolim kepada suaminya. Tahu zolim? Zolim itu wad'u syai'in fi ghairi mahalihi, naruh sesuatu bukan pada tempatnya, disebut zolim. Wad'u syai'in fi ghairi mahalihi, naruh sesuatu bukan pada tempatnya, disebut zolim. Peci di kepala, taruh di kaki, membangunkan ada berkah, ada berdua. Zolim. Pala yang peci itu harusnya di. Nah, jadi kita harus pahami kira-kira kita. Kalau MBG kan udah dari dulu ada tuh. MBG apa? Makanan berkat gratis. Dari dulu MBG itu dari dulu, kalau saat itu udah dapat MBG, makanan berkat gratis. Saliran bawa MBG. Boleh lagi bawa makanan berkat gratis. Nah, zolim di sini naruh sesuatu bukan pada tempatnya, si istri itu kepada suami yang bukan tempatnya. Pertama, biar itu paham kalau saya zolim sama suami. Pertama, istri kerja niatnya nafkah
nafkah. Zalim bu. Istri kerja lihatnya bukan nafkah tapi membantu. Sekali lagi ya, kenapa kamu kerja? Saya niat membantu suami. Jangan niat nafkah keluarga. Nafkah keluarga mah bukan istri tapi zalim. Apalagi sampai berkata sama suami, modal tuh saya tulang banting, yang duit ngapa buat keluarga. Jadi niatin bu, kalau ibu nyari duit kerja, niatin bukan cari nafkah keluarga, tapi niatin membantu suami. Belum bilang. Dan akan bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyumma imra'atun, apabila seorang istri matat, meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, sedangkan suaminya itu kepada istrinya yang mati dia ridho, dakhalatil jannatu, maka si istri itu masuk surga. Hadisnya sahih. Kalau ini seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho, maka dia masuk surga. Ditafsirin ridhonya apa? Ya, ridhonya dulu. Ridhonya diantaranya masa hidupnya udah jalani dikit-dikit walaupun gak istiqomah keterangannya, yaitu aima'as sabikina ma'at yamiha bibaqiyatil ma'murati, dia dikit-dikit jalani perintah. Ini si istri umpama kadang pakai jilbab, kadang kagak, tapi disuruh suami pakai jilbab nurut dikit-dikit, disuruh sholat kadang sholat kadang enggak, tetapi disuruh suami dia nurut kerjain sholat. Ini keterangannya. Watajanat nibul munhiyati, dan dia sisi itu masa hidupnya jalani meninggalkan pengharaman dikit-dikit, disuruh suami nurut, kadang masih begitu tapi kadang masih nurut, kadang begitu lagi. Nah, perempuan kan begitu, kalau gajian gede aja nurut. Meninggal dunia, ini suaminya tahu, wah istri saya ini walaupun kadang-kadang tapi masih nurut. Saya bilangin, di hatinya merasa, waktu suami istri merasa benar ngurusin saya. Ini suami gitu patokannya. Ini suami merasa saya diurusi istri benar dunia dan akhirat. Ini hadis Nabi, dakhalatil jannatu, dia masuk surga. Lain tuh suami lagi, dia terpancing, ibu pengen masuk surga tapi suami kan bilang, suami mungkin ada apa serah mungkin minta surga, jadi nggak ada ajakan masuk surga. Ini hadisnya rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim an Ummu Salamah. Hadisnya Imam Tirmidzi, perawinya Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Hakim. Hadisnya sahih. Imam Tirmidzi, Imam Hakim itu punya guru Imam Muslim. Imam Muslim punya guru Imam Bukhari. Imam Bukhari punya guru Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Imam Maliki. Imam Maliki punya guru Imam Hanafi. Imam Hanafi punya guru betul lagi Ibnu Umar atau Imam Waqi'. Ibnu Umar punya guru sahabat Umar. Sahabat Umar punya guru Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya guru malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari terakhir ke Imam Tirmidzi, Imam Hakim
diadain di kitab ini Syekh Nawawi, kita ngaji, kita bersana sampai kita ngaji lurus, hadisnya sahih. Nah, Imam Hakim ini tambahin dikit, Imam Hakim ini dia orangnya kalau dapat hadis nggak langsung mentah-mentah. Dia nanya ke gurunya Imam Muslim, Imam Bukhari. Ya Imam Muslim, Imam Bukhari, ini hadis ini derajatnya bagaimana? Apakah sahih atau tidak? Ngomong ke Imam Muslim, Imam Bukhari, ini hadisnya sahih. Biasanya Imam Hakim kalau perawi dia ngomong min syarti ini udah disyaratin sama dua imam. Min syarti ini udah disyaratkan oleh dua imam. Siapa itu? Bukhari dan Muslim. Yang benar begitu, Bu. Kalau kita dapat hadis dari penceramah atau ngaji, kita nggak dibilangin rawinya. Nah, kesalahan Ustaz di antara itu. Kalau ngajar hadis itu bilangin perawinya. Jangan kalau sabda Rasulullah rawinya nggak disebutin. Nah, ini rancu. Karena hadis itu ada yang palsu. Hadis itu hadis munqati', mursal, dhaif, makruh, hasan dhaif, maudhu. Hadis banyak. Makanya kalau disebutin perawinya, nah itu ketahuan hadisnya sahih atau tidak. Makanya kata Imam Abu Suja, seorang pengajar kalau dia bilang hadis harus sebutin perawi. Contoh, an-nazafatu minal iman, kebersihan daripada iman. Hadisnya lewat Imam Hakim. Hadisnya saya bukan. Kebersihan daripada iman. Di sekolah banyak ya, SD gitu semua. Saya bukan. Lemah. Yang kuatnya hadisnya hadis Bukhari. Apa itu? At-tuhuru syatrul iman. Itu baru sahih. Kesucian sebagian daripada iman. Karena bersih belum tentu suci. Tapi kalau suci udah pasti. Seorang perempuan dandannya menor, pakai bedak, pakai lipstik, bibirnya merah, wanginya kemana-mana, dia suci nggak? Belum tentu. Tetapi kalau suci udah pasti bersih. Begitu kan? Ya, sedikit aja kita bahas ini Pak Kembar, terus kita ngaji, amalin dikit-dikit, bilangin suami karena suami nggak ngaji, jadi kebalikannya nih, istri bilangin ke suami dikit-dikit, tapi jangan bilangin nantem. Kata bosan gini, ngomong ke suaminya, kayak yang lo ngaji, jangan ngaji ini, jadi ada perubahan dikit sedih, mungkin ada yang kurang paham.